Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini adalah tentang full wave rectifier dengan IC regulator 78XX dan 79XX. Untuk full wave rectifier atau di sini sudah kita praktekkan sebelumnya, bahwasanya full wave rectifier yang telah kita praktekkan terakhir itu adalah menggunakan filter kapasitor dengan ukuran beberapa dan yang menghasilkan paling stabil adalah dengan kapasitor yang paling besar. Kalau full wave itu berarti penyiarah gelombang penuh menggunakan 4 dioda yang ini. Jadi yang seperti yang telah kita praktekkan ini sudah kita lewati. Nah, kita akan tambahkan dengan regulator 78 dan 79. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah merancang regulator menggunakan dioda Zener. Kalian telah menghitung berapa resistor yang harus dipasang sehingga Zener itu tidak terbakar. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah IC yang bentuknya itu mirip dengan transistor, karena untuk 78 dan 79 itu kakinya hanya 3, in, ground, dan output. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu bentuknya seperti apa. Oke, akan saya browsingkan dulu. IC 78. Sebentar. Nah, untuk IC 78 dan 79 itu sebetulnya nilainya itu banyak sekali. Jadi tidak harus 05. Maksud dari 05 kemudian nanti ada 7812, 7809 itu punya maksud sendiri. Baik, ini akan saya tunjukkan satu buah IC dulu. Oke. Yang terlihat jelas ini aja. Nah, bentuknya nanti seperti ini, 3 kaki, ini 7805. Nah, arti dari judulnya tadi 78XX, bahwasanya XX ini menunjukkan nominalnya. Jadi 2 digit terakhir ini menunjukkan nominalnya. Kalau 05 berarti 7805 itu akan menghasilkan output yang sudah diregulasi itu sebanyak atau sebesar 5 volt. Kalau XX-nya itu 09, maka nanti sama output yang akan dihasilkan adalah 9 volt. Ini plus 5 volt. Kalau nanti 7812, maka nanti yang akan dihasilkan adalah plus 12 volt. Dan seterusnya, nanti ada 7815. Dan sepertinya untuk IC yang regulator ini terbatas karena tidak sampai dengan 7850 itu enggak ada. Jadi terbatas saja. Ini yang 78. Jadi untuk 7805 itu kakinya kita urutkan dari paling kiri. Jadi nanti IC itu menghadap ke muka Anda. Dari sebelah kiri itu adalah kaki 1, 2, 3. Kaki 1 itu adalah in. Kaki 2 itu adalah ground. Dan kaki 3 adalah out. Nah, untuk yang kaki nomor 2, kalau Anda lihat di atas ini nanti akan ada lempengan logam juga, dan dia ada lubangnya. Itu artinya dia adalah kaki 2. Kaki 2 sama. Dan fungsinya untuk apa? Ini untuk meletakkan atau mengaitkannya dengan heatsink. Heatsink itu adalah pendingin. Jadi artinya IC ini akan bekerja pada suhu yang tinggi sehingga dia butuh heatsink apapun ya. Jadi tidak hanya di IC ini, nanti juga akan ada
komponen lain, mungkin transistor yang dia punya seperti ini, maka dia membutuhkan heatsink. Walaupun nanti pada kenyataannya tidak selamanya menggunakan heatsink, karena memang daya yang diberikan kepadanya kecil, misalnya menggunakan transformator ukuran 1 ampere, sehingga dia tidak membutuhkan heatsink. Tetapi ketika dia memiliki input dengan arus yang tinggi di atas 5 misalnya, atau di atas 3 ampere, trafonya 3 ampere ke atas, maka dia membutuhkan heatsink. Untuk apa? Untuk membuang panas, dan dia digunakan sebagai kaki ground, kaki nomor 2. Tidak hanya IC ini, transistor pun juga begitu. Kalau ada lempengan yang ada di atas seperti ini, ada lubangnya, berarti dia adalah juga merupakan fungsi salah satu kaki ya. Di sini kebetulan kaki nomor 2. Jadi nyambung antara yang atas ini dengan yang tengah ini, nyambung. Kaki nomor 2. Nah, lalu bedanya apa antara 78 dan 79 ya? Jadi kalau 78 itu dia akan menghasilkan output, untuk 78 ini menghasilkan outputnya itu berupa plus ya. Inputnya pun juga nanti adalah plus. Dia innya adalah input positif ya. Sehingga outputnya juga output plus. Berbeda dengan 79. Kalau 79 itu dia akan menghasilkan outputnya itu berupa minus. Ini perbedaan antara 78 dan 79. Jadi kalau 78 dan 79 digabungkan, maka nanti akan menghasilkan penyearah dengan output simetris. Ada plus, ada ground atau netral, ada min ya. Jadi outputnya 3. Kalau Anda pernah menemukan sumber daya, dia ada plus, ada ground, ada min ya. Nah, berarti dia simetris. Simetris itu artinya sama. Kalau dipasang 7805 ya nanti pasangannya 7905. Nah, kalau digabungkan dua-duanya, dia akan menghasilkan tegangan 10 volt. Tapi kalau hanya diambil salah satu, plus dan tengah dan ground, maka dia 5 volt plus. Kalau diambil dari ground ke min, ya berarti dia min 5 volt. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk misalnya rangkaian power ya, power amplifier itu ada yang membutuhkan tegangan plus, ground, dan min. Tapi yang akan kita praktekkan itu yang pecahan dulu, yang plus dulu dan yang min dulu. Jadi yang belum yang simetris. Oke. Nah, untuk simbol secara elektronisnya seperti ini nanti. Oke, semoga bisa dibuka. Nah, ini. Jadi ini adalah simbol secara elektronisnya seperti ini. LM7805. Jadi nomor 1, kaki nomor 1 itu plus inputnya. Kemudian nomor 2 adalah groundnya, dan outputnya itu nomor 3. Nah, kalau kita gabungkan dengan rangkaian sebelumnya, ini yang sudah kita bikin seperti ini. Akan saya copy dulu ini. Oke, saya copy dulu. Oke, saya ambil yang ini aja. Maaf. Select all. Dan saya crop. Oke, ini aja saya ambil. Nah, ini yang telah kita praktekkan ya kemarin itu di minggu lalu sebelum lebaran. Nah, kemudian kita sambungkan dengan IC 78. Akan saya contohkan. Saya ambil yang ini. Oke. Saya copy saja. Saya paste di sini.
Nah ini seperti ini. Nah tadi di simbolnya bahwasanya kaki nomor 1 adalah dia akan mendapatkan inputan plus. Ini maaf nih sinyalnya nggak bagus ya. Nah nomor 1, kaki nomor 1 dia akan mendapatkan input plus dan 2 ground, outputnya 3. Sehingga kalau kita gabungkan di sini, maka plus, nah ini berarti dia plus di sini, dia akan nyambung ke sini, dan dia main ground itu akan nyambung ke nomor 2, dan outputnya adalah ini yang akan kita ukur di sini. Ini adalah output. Ini kita jadi tinggal memasangkan IC-nya ini 7805. Ini 1 M itu artinya 1000 mikrofarad ya, ini 1 milifarad, kalau jadikan mikro berarti 1000 mikrofarad ini. Nah sehingga output yang ada di kaki C ini, kalau nanti Anda ukur misalnya di sini keluarnya 9 atau 10 volt, setelah ada regulasi di sini, kita pasangkan IC regulator 7805, nanti yang akan kita praktekkan adalah yang 05 aja. Maka setelah Anda ukur di sini menggunakan voltmeter, ini Anda pasangkan voltmeter di sini, maka yang keluar harusnya di sini 5 volt. Berapapun di sini, berapapun keluaran dari penyarah ini, entah 10, entah 9, yang penting intinya dia harus di atas 5 volt, karena yang kita pasang adalah 5 volt, maka yang diberikan kepada IC ini harus lebih dari 5 volt. Tidak bisa kurang. Kalau misalnya di sini hanya 3 volt ya, dia tidak bisa ngangkat istilahnya, tidak bisa mengaktifkan 7805 karena dia nominalnya 05, sehingga dia harus di atasnya 5 volt. Sehingga nanti Anda pastikan dulu di kaki C ini, di filter ini sudah lebih dari nominalnya dari IC itu. Dan ini akan berlaku ketika nanti Anda merubah IC-nya ini menjadi 7812 misalnya. Kalau Anda pasang 7812, maka Anda pastikan di kaki filter ini itu Anda ukur dulu, dia harus lebih dari 12 volt. Kalau kurang bagaimana? Ya di sini dinaikkan, misalnya ganti 9 dengan 9 ya, berarti 18 ya. Atau 9 dengan 6 berarti 15, sehingga output di sini nanti dipastikan lebih dari nominalnya ini untuk bisa mengaktifkan IC-nya. Nah ini yang pertama. Jadi inputnya, saya ulang, input dari IC 7805 itu adalah plus ya, plus. Jadi nomor 1 itu dapat plus. Oke. Jadi akan saya tunjukkan juga di simulator. Kalau simulator memang agak sedikit berbeda di sini. Oke, akan saya cari 7805 ini. Jadi seperti ini. Oke. Ups, maaf. Oke, ini saya sambung di sini. Jadi line in voltage, kemudian common-nya itu berarti ground di sini. Dan di sini adalah outputnya. Akan kita coba kita ukur. Nah, untuk di simulator memang agak spesial ya, karena di sini ground-nya harus ada semua nih. Tanpa ground maka tidak bisa. Ini adalah asumsinya, dia adalah ground juga. Kemudian akan saya pasangkan voltmeter. Oke.
Kemudian di sini juga kasih groundnya. Voltmeter DC. Kemudian akan saya pasangkan juga di kaki kapasitor di sini untuk mengecek berapa regulator atau penyearah yang ada di sini. Penyearahnya itu inputnya berapa untuk mengaktifkan IC-nya ini. Oke, sudah saya letakkan di bawah sana. Akan kita cek. Kita run. Oke, dari kapasitor dia punya keluaran penyearah itu 10,2, dan setelah menggunakan IC LM7805 maka diukurnya adalah 5,00 sekian ya, sehingga outputnya memang sekian. Walaupun nanti di sini akan diganti menjadi 96 CT6 ya, bukan 96. Kalau 96 nanti 3. 9 CT6 misalnya. Maka 15 untuk V efektifnya. Nah, nanti di sini akan naik pastinya. Naik berapapun kalau dia sudah di atas nominalnya ini maka keluarnya juga akan 5 volt. Nah, sekarang akan kita ganti menggunakan 79, apakah mampu? Oke, akan saya cari 78 regulator ya. Langsung aja bisa nggak dicari nih. Nah, ini 7809. Apakah ada? Oh, ada nih ya. Oke, akan saya pasang di sini. Groundnya nyambung, dan ini kita sambungkan di sini. Kemudian kita run. 9,5. Keluarnya 9,5. Ini sedikit mengherankan ya. Justru malah keluarnya 9,5. Ini apa yang terjadi? Nah, dari analisa ini bahwasanya IC 78 baik 79 itu dia punya toleransi 5% dari nominalnya. Kalau 5%-nya 9 volt harusnya bukan 0,5, itu terlalu besar ya. Nah, jadi kalau hasilnya seperti ini barangkali inputnya justru kurang ya. Inputnya ini justru kurang tinggi. Sehingga 10,2 ini untuk mengaktifkan 9 volt itu kurang ya. Sehingga dia butuh lagi, sehingga di trafonya harus dinaikkan. Yang diambil di sini harus dinaikkan. Akan kita coba yang 7912. Apa yang akan terjadi? LM 7912. Oke, saya pilih ini, mengganggu. Apakah yang terjadi nanti? Output sambung sini, kita run. Nah, sama ya. Jadi hasilnya artinya ini tidak cukup. Kalau di sini juga 12,6, karena memang di sini sebetulnya tadi awalnya sebelum dipasang IC kalau diukur itu hanya 10, sehingga dia tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Ini karena simulasi. Kalau nanti dipraktikkan di sebenarnya, maka kalau misalnya di sini 12 volt, kemudian yang kita ukur tadi di sini adalah hanya 10 volt, maka nanti outputnya juga akan 10 volt di sini. Jadi sama. Jadi sebelum input atau hasil penyearah ini belum mencukupi terhadap IC yang akan kita jalankan, maka biasanya nilainya akan sama. Nilainya akan sama, kecuali kalau sudah
dia memang di atasnya jauh ya, jauh di atas dari nominal IC-nya ini, maka dia akan bisa mengaktifkan IC-nya ini. Oke, ini yang 78XX. Nah, sekarang kita akan membedakan yang ada di 79 ya. Nah, kalau yang 79 itu inputnya berbeda. Oke, ini saya hapus dulu. Cara ngapusnya gimana nih biar cepat ini ya. Oke, ini saya select dan saya del saja. Set. Oke, saya hapus. Oke, masih sedikit nggak apa-apa. Nah, sekarang akan kita coba, tapi saya berikan rangkaiannya dulu ya. Nah, untuk 79 saya carikan IC dulu yang 7905. Ups. (7905). Jadi sekali lagi 2 digit terakhir itu adalah menunjukkan nominalnya ya, nominal dari nilai IC tersebut. Bentuknya sama persis, cuma di bodinya itu berbeda tulisannya. Kalau mereknya sama, hanya beda 78 dan 79, maka bentuknya akan sama persis, cuma cara menghubungkannya pun juga akan berbeda. Saya ambil yang mana ini, yang (79) apa saya salah tulis? Oh, maaf, saya salah tulis ternyata. 7905 ini ya. Oke, makanya kok 78 semua tadi. Oke, sinyalnya mulai ngadat. Nah, ini yang 79. Jadi bentuknya sama persis ya. Bentuknya sama persis, cuma input-outputnya, input dan groundnya itu berbeda dengan yang 78. Oke, saya tunjukkan. Ada nggak ini yang simbolnya? Secara simbolisnya tidak ada yang mengupload nih kayaknya. Oke, tapi tidak apa-apa, saya ambil yang ini aja, yang sketsa ini aja. Saya ambil yang sketsa, copy. Nah, sini. Nah, untuk yang 79, yang 79 kurang kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, inputnya itu ada di nomor 2 ya. Jadi inputnya itu ada di nomor 2 kalau yang 79. Jadi ini adalah inputnya nomor 2. Dan inputnya itu berupa minus, sehingga di sini dia. Walaupun nanti loh kok sama dengan yang tadi. Berarti susunannya sama dengan yang tadi. Tidak jauh berbeda ya. Tadi juga nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu juga seperti ini tata letaknya ya, tetapi secara logika pemasangannya, secara
alur dari cara kerja dari IC 79 ini berbeda dengan 78, karena 79 itu inputnya itu berupa main. Nah, sehingga yang ada di atas ini juga dia juga merupakan input di sini ya, main di sini. Walaupun nanti sama persis dengan yang 78 cara menyambungkannya. Nomor plusnya di sini dapat nomor 1, kemudian mainnya dapat nomor 2 dan outputnya adalah nomor 3. Ini sama persis dengan yang 78, cuma logika penjelasannya itu berbeda. Karena nanti outputnya itu adalah output min. Yang akan dihasilkan adalah output min. Kalau di sini 7805, maka nanti outputnya adalah, kalau dipasangkan dengan voltmeter, maka dia akan min 5. Oke, akan saya praktekkan saja di simulasi. Ini saya hapus dulu. Ini saya stop dulu ya. Ini biarkan aja. Oke. Ups. Saya cari komponen 7905. 7905. Oke, ini sudah ada. Nah, di sini akan saya putar. Balik nggak ini? Oh, kebalik ya. Jadi line-nya itu harus di sebelah. Oke, saya flip dulu, flip kira-kira bisa nggak nih? Flip horizontal ya. Flip horizontal. Oke, nah di sini. Ini saya hapus. Nah, juga saya hapus. Oke. Nah, jadi line voltage-nya, inputnya itu dia mendapatkan ground di sini. Nah, jadi inputnya berupa ground. Nah, di sini adalah kaki nomor 2 di sini. Ini nomor 2. Ups, ini nomor 1 dan ini nomor 3. Jadi jangan bingung ya. Nomor 1 walaupun dia di tengah ya, jadi nggak harus kayak tadi ya, di pinggir nomor 1 enggak. Makanya tadi walaupun nanti cara memasangnya itu sama persis kayak yang 78, cuma logika teorinya itu berbeda karena inputnya dia berada di kaki nomor 2 yang ada di tengah itu tadi. Jadi inputnya itu yang ada di nomor 2 yang ada di tengah ya. Nah, sehingga di sini nyambungkan dengan sini. Nah, di sini tinggal outputnya. Oke, akan kita cek. Nah, voltmeternya juga jangan terbalik. Nah, seperti ini cara ngukurnya. Bahkan cara ngukurnya pun juga sama. Oke, akan kita cek. Kita jalankan. Oke, 5,6. Oke. Nanti bisa kalian hitung toleransinya untuk 5 volt itu apakah koma sekian ya. Nah, antara 78 dan 79 memang yang sedikit rewind itu yang 79 karena outputnya itu jarang pas ya. Jarang pas seperti ini. Ini disimulasi ya. Nanti kalau di praktek betulan itu tidak akan menghasilkan tegangan yang begitu besar ya. Kalau 5 ya sekitaran 5, misalnya 5,01 atau 5,1 lah, itu masih wajar. Kalau 5,5 itu memang sedikit tidak wajar. Dan yang 79 itu dia rentan dengan input yang besar di sini. Jadi IC yang 79 itu kalau DC-nya terlalu besar itu dia akan rentan terhadap outputnya di sini. Sehingga kalau dia 5 volt ya usahakan di atasnya tapi jangan jauh-jauh, misalnya kasih 8 volt ya. Ini tadi kan diukur 10 volt kalau tidak salah nih.
Nah, sehingga ini terlalu besar, ya, 2 kali lipat itu terlalu besar untuk 79. Nah, silakan nanti Anda praktekkan di lab 2 ini dulu ya. Jadi rangkaiannya ini sama ya. Untuk full wave-nya sama, sampai filternya ini sama. Nanti sampai dengan simetris ya. Ini tunggal dulu satu-satu. Oke, ini penjelasan tentang langkah kerja dari praktek hari ini. Silahkan nanti dicoba. Nah, kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui WA ya. Boleh menggunakan video call atau menggunakan chat message. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selamat bekerja dan hati-hati terhadap tegangan tinggi yang ada di transformator. Semoga hari ini selesai 2 IC ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.